Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya negara di muka bumi ini yang menjadikan semua dasar berbangsa bernegara jadi instrumen pokok berbangsa bernegara dengan takwa, itu hanya Indonesia. Kalau nggak ada peran ulama di situ, nggak mungkin ini ada masuk kata ini. Yuk kita cek ya. Ini beliau tentara nih. Sabta Marga kan ada 7, Pak. Ya, saya ngajar di TNI. Sabta Marga itu 7. Dari kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila, 2 jadi patriot, 3 saya langsung ke 3 tuh. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membela kebenaran dan kejujuran dan keadilan. Takwa. Polisi Tribrata itu ada 3. Yang satunya apa? Kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Hakim. Ya, saya ngajar dari Cakim sampai ke MA tuh. Di kepolisian saya ngajar, di Spolwan, di Sespim saya ngajar. Cakim itu baru mau jadi hakim, itu dia punya 5 dharma, pancadharma namanya, dari ksatria sampai tirta. Disebut ksatria ketika kami hakim Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Anda di sini pendidik, ya sampai ke guru besar, aktif di dunia pendidikan, buka Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Sisdiknas. Langsung ke poin menimbang aja dulu, kan ada 5 poin tuh Pak ya. A, B, C, D, E. Buka poin B Pak. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Baru kesananya kecerdasan. Gitu. Gak percaya silakan googling. Semua takwa Pak. Nah tuh udah saya tampilkan tuh. Nah sekarang problemnya terjadi lompatan. Jiwanya kurang dirawat, akalnya dijejali dengan pengetahuan, dengan era disrupsi, semua bisa diakses, sehingga kinerjanya itu tidak terukur. Apa yang mau dikerjakan dia lakukan, nggak ada ukuran, karena standar moralnya hilang atau berkurang. Jadi kalau kembali UPI ingin mencetak manusia unggul dan generasi unggul, maka mesti terjadi keseimbangan dan sinergitas dari 3 unsur ini Pak. Gak bisa berdiri sendiri. UPI itu mesti tampil beda teman-teman, karena masjidnya pun masjid beda. Al-Furqan, Furqan itu yang pembeda. Ya, jadi mesti ada bedanya. Jadi ketika Anda bicara, orang tahu oh ini UPI ini beda gitu. Anda ngajar ini beda nih UPI. Anda jadi dokter ini beda nih UPI. Nah terjadi lompatan sekarang, jiwa belum ditata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa belum dibangun, badan sudah bangun. Dan itu rata. Nabi ngajarkan, pernah dengar hadis ini? Kata Nabi, anak usia 7 tahun yang muslim, maka ajarkan dia apa? Sholat. 10 tahun masih rewel, bimbing dia dengan memberi contoh yang membuat dia mau sholat. Saya kurang sepakat dengan terjemahan pukulah, kurang tepat. Idrib itu bukan hanya memukul, maksud asalnya memberi contoh sampai dia paham. Cuma budaya di Arab sering mukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tidak harus memukul, pukul dengan maknawi supaya emosinya terjaga, nafsunya terkontrol. Dengan dipukul nafsunya itu dia mengerti, oh saya mesti sholat. Kakak sholat nggak mau, kalau gitu uang jajannya mama nggak kasih dulu tuh. Nah itulah idrib. Kata Nabi usia 7 tahun ajarin sholat, 10 tahun tekankan sholat. Anak sekarang TK sudah manasik. Jadi grade-nya naik dari 2 ke 5 itu dia. TK Anda bayangkan. Betul nggak? Nah, ini problem. Nah sekarang pertanyaan besarnya, kalau kita mau mulai dari takwa, mulainya dari mana? Solusinya, jadi kita agak bertahap gitu kan, eranya begini, kondisinya begini, seperti apa, nanti dari mana mulainya, di situ baru tarik kemudian ke UPI sebagai institusi pendidikan. Kalau perguruan tinggi kan masih luas, bisa universitas, bisa institut, kan, dan seterusnya. Sekarang kita kembalikan ke aspek bahasan kita. Mohon izin, saya masih ada waktu, masih ya, sampai jam berapa ini? Silahkan, Anda sampai jam 2, saya duhur sudah pulang. Sekarang Indonesia lawan Saudi, kita harus berikan sokongan yang lebih kuat ini. Ya, kita kesini ya Pak ya, langsung aja, langsung. Kan generasi unggulnya sudah kita tahu, harus ada 3 penyatuan antara, maaf,
kekuatan spiritual membentuk karakter moral, kekuatan intelektual membentuk karakter intelektual, kekuatan kinerja ya atau fisik membentuk karakter kinerja. Ini fakultas olahraga udah bagus tuh kan. Kemudian untuk yang intelektualnya udah banyak, ada PAI untuk spiritualnya, tinggal mengkombinasikannya seperti apa, mengkonstruksikannya bagaimana. Nah ini kita ambil dari hadis Nabi. Nanti pengalaman kami mendidik dari usia 3 tahun Pak, untuk kelas khusus sampai dengan mereka S3. Jadi kita punya ada institusi yang kita buat, dan di situ ada lembaga pendidikan dari mulai PAUD usia 3 tahun dan sampai S3 sampai ke atas. Nanti mungkin kita bisa share di dalamnya. Saya agak cepat saya masuk ke bagian peran perguruan tingginya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau sudah kebentuk manusia unggulnya, Anda sudah sadar ya. Sebelum ke sini teman-teman, untuk mahasiswa. Halo? Oke? Pastikan saat Anda masuk gerbang di depan itu dan keluar, itu mesti beda. Ini ciri khas manusia unggul itu begitu masuk kampus mau belajar, jiwa Anda sudah stabil, fisik Anda sehat, dan Anda sudah siap menerima asupan-asupan intelektual untuk bisa Anda dapatkan. Nah, cara mendapatkan itu dengan support dari institusionalnya adalah nilai-nilai berikut. 1, saya ambil dari hadis Nabi, paling gampang di Al-Arba'in aja ya. Nomor hadis kedua, hadisnya dari hadis Muslim. Nomor hadis ke-8 di Sahih Muslim. Referensinya dari Sahih Muslim, saya ngambil yang Sahih saja. Anda boleh dapatkan ini nanti, soft copy-nya boleh Anda dapatkan. Saya nggak punya hak cipta ya, tapi kalau Anda mau pakai bilang dulu. Nomor hadis yang ke-8. Saking pentingnya hadis ini dibawa oleh Imam An-Nawawi, didokumentasikan dalam 42 hadis yang beliau susun menjadi pedoman umum bagi masyarakat muslim. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ingin bahagia, 42 hadis ini yang beliau tampilkan. Di posisi nomor 2, saya masuk ke aspek fisikal dulu ya, memastikan dosen dan mahasiswa dalam kondisi fisik prima menjalani kegiatan belajar dan mengajar. Oke, pelan-pelan ya, implementasinya bagaimana, yuk kita lihat. Haddatsana qala an Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يا محمد أخبرني عن Islam. Saya putus sampai di sini dulu karena ini materi pertama tentang tadi fisik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, fokus di sini. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Beliau mengisahkan proses pembelajaran bersama Nabi, bagaimana suasananya. Di situasi akademis di era Nabi, saat banyak para pembelajar datang ke Nabi, lalu Nabi mengajarkan, situasinya seperti apa? Maka dilukiskan oleh Umar bin Khattab. Satu kali kami menyaksikan salah satu mahasiswa yang datang ingin belajar kepada Nabi itu saat kami sedang duduk-duduk santai di samping Nabi. Allahu Akbar. Jadi ada bainama julus, ada julus saja, itu beda. Kalau jalas saya jlisu jilsah au jalsatan itu serius. Makanya conference di PBB di mana disebutnya jilsah. Tapi kalau bainama jilsah, bainama julus, itu maksudnya santai tapi masih ada muatannya, masih ada nilainya, ada value-nya. Anda bayangkan ya, Nabi itu orangnya kalau ngajar pun nggak terlalu serius juga. Saat serius beliau serius, saat santai beliau santai. Kadang-kadang ada candanya, tapi candanya ada nilainya. Ada kurang lebih 165 hadis tentang canda Nabi, tapi di balik canda pun ada pesan dan hikmahnya. Maksudnya apa? Umar ingin menyifati bahwa dengan Nabi itu belajarnya menyenangkan. Pak, izin tidak maksud mengajari ya Pak. Ibu sekalian mohon izin. Bagaimana caranya membentuk suasana belajar yang siswa itu merasa nyaman ketika diajar. Jadi ngelihat dosen dari jauh belum masuk aja udah pengen belajar, nah gitulah, gitu kurang lebih.
Dulu sahabat itu Pak, lihat Nabi aja udah pengen belajar. Saya pengen dapat ilmu baru nih gitu. Saya tuh mencoba belajar begitu. Gimana kalau jamaah lihat itu udah pengen ngaji, pengen belajar. Kan kadang-kadang agak beda ya, ngelihat ustadz, waduh belajar nih, kalau bisa nggak masuk hari ini, dosennya killer, nggak usah masuk aja, titip absen, yang penting ujian lulus, ya kan? Nah, ada satu psikologi yang menarik, kata Umar, itu kalau kami lihat Nabi itu saking senangnya belajar, ngelihat Nabi aja udah pengen belajar. Yang terapkan itu salah satunya sekarang itu Selandia Baru. Di Selandia Baru itu anak-anak dari TK, SD, SMP itu sampai ingin berkata pada orang tuanya kapan masuk sekolah lagi. Nah, UPI itu harus punya itu karena pusat pendidikan epicentrumnya di sini. Wah, ngelihat Pak Dedi saya kangen pengen belajar lagi gitu. Ngelihat Pak Fulan, Ibu Fulana, oh saya pengen langsung datang ke kajian beliau, langsung menimba ilmu dari beliau. Itu poin pertama. Ya. Dulu kami ada guru-guru begitu sejak belajar ngaji Pak, dari kecil loh. Kan ada yang lihat guru ngaji langsung pergi karena yang kebayang itu rotannya kan. Tapi kami lihat satu orang guru yang kebayang ceritanya. Walaupun belajarnya masih qiraati, masih iqra. Ya, kadang-kadang sambil bercanda. A fata a fa fata fa lam doma lu apa lu. Tapi itu kangen pengen segera maghrib. Bayangkan baru duhur pengen segera maghrib. Satu. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk santai di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pengetahuan. Tiba-tiba idz tala'a 'alaina rajulun, datang mahasiswa baru. Hei, mahasiswa baru ada enggak sini? Hah? Ada ya? Nih lihat nih, kira-kira Anda mirip enggak dengan yang digambarkan di sini nih? Ini manusia unggul nih, kita bicara manusia unggul ya. Anda jangan tuntut kampusnya saja, sementara Anda tidak menjadi agen keunggulan. Nggak bisa. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang siswa baru. Syadidu bayadu thiyabi, pakaiannya datang dengan pakaian yang bersih dan rapi. Halo? Pakaiannya bersih rapi, menunjukkan dia siap belajar. Jadi ternyata performance itu, penampilan itu menunjukkan keadaan dan kesiapan kita untuk mendapatkan pengetahuan. Beda suasananya teman-teman. Anda datang pakai kaos, celana terbatas, dengan Anda datang pakai jas, pakai dasi. Minimal kepedean itu berbeda. Persiapan itu lain. Saya pengen lihat satu saat mahasiswa pertama UPI masuk kelas berdasi, berjas semua gitu. Ya, kan malu kalau ditanya nggak bisa jawab. Minimal malu sama jasnya gitu. Ya, makanya kenapa di Eropa yang sebenarnya nggak pintar-pintar amat orang Eropa itu, cuman pede aja, ya, cuman pede aja. Ya, cek Anda yang pokoknya kalau di Eropa ada orang Indonesia di satu perusahaan, pasti yang hebatnya orang Indonesianya. Ya, mereka aja gajinya gede gitu, tapi unggulnya tuh unggul orang kita. Orang Indonesia itu punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang luar. Anda tanamkan pada diri Anda itu. Izin saya lompat sedikit ya. Saya di Tripoli pernah mendapatkan pengaduan dari orang Afrika. Kuasa rektor itu. Saya jadi amin khutbah lah, kayak ketua MUI lah di distrik Sawani namanya. Itu ngadu sama saya, Syekh, muskilah Indonesia katanya. Teman saya si Fulan masalah nih. Kenapa? Saya bilang, ini mau ujian sebulan lagi. Saya belajar. Begitu sehari sebelum belajar, sebelum ujian, si Fulan pinjam catatan saya. Lalu dia sekilas baca, dikembalikan ke saya malamnya. Keluar ujian hasilnya, nilainya keluar. Saya dapat 7,5, dia 8 katanya. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS nih. Sistem kebut bukan cuma semalam, kadang sejam sekarang itu. Ya. Ada kepandaian. Yang kedua apa? Kita ini dilatih dengan banyaknya suku. 13.677 pulau. Sukunya banyak. Pola komunikasi kita walaupun pakai bahasa Indonesia, tapi kita bertemu dengan orang Jawa, dengan Sumatera, dengan Kalimantan, lidahnya terlatih. Jadi mau dipakai bahasa apa saja itu mudah. Anda mau kuasai bahasa apapun, orang Indonesia itu cepat. Orang Cina bahasa Inggris ketahuan Cinanya. Orang Cimahi bahasa Inggris gak akan ketahuan medoknya. Hey John, where have you been? Kalau nggak kelihatan orangnya, oh dikiranya Chicago, ternyata Chicago gitu kan. Bisa ketahuan.
Saya pernah ibu tugas di Saudi 2010 bu, menerima jemaah haji pertama. Itu orang kita salaman ke orang tinggi besar, jenggotnya panjang, pakai jubah, bahasa Arabnya fasih. Kaifa haluk syekh gini. Satu kali ada orang tanya pakai bahasa Arab, kaifa haluk syekhuna? Da abi mati Tasik katanya. Orang Tasik pak. Mau bahasa apa saja, Jepang bisa. Watashiwa Indonesia no adi des. Saya Adi dari Indonesia. Pakai bahasa Perancis bisa. Bonjour, comment ça va? Salve. Mau pakai bahasa Tagalog bisa. Comment está ka mabuti? Ya, kita bisa. Kita bisa. Tapi yang pertama, kalau Anda ingin mencapai keunggulan bukan cuma kebisaan, tunjukkan dengan kesungguhan fisikal Anda datang. Kemudian yang kedua apa? Ya, rambutnya tersisir rapi, sampai rambut digambarkan. Tuh. Itu sampai rambut digambarkan, bajunya rapi, rambutnya tertata rapi, terus tidak ada bekas mampir-mampir. Dia kelihatan langsung pengen datang ke lokasi untuk belajar. Ternyata setelah kami riset, orang unggul itu dia sudah menyiapkan dari sebelum berangkat, sehingga tujuan titik lokasinya pasti dan energi yang terfokus 100% untuk apa yang ingin dia cari. Siapa yang ke kampus mampir untuk sarapan dulu? Siapa yang belum datang ke kampus, ke kelas, sudah memikirkan nanti bakwan Mbak Yuyu dulu di depan? Hah? Bubur ayam teh Ica di payun gitu ya? Sehingga apa yang kita akan arahkan terbagi konsentrasinya. Padahal sholat pertama disebut dengan apa namanya? Sholat pertama? Kalau Anda jawab zuhur, berarti Anda nggak sholat subuh tuh. Itu subuh bukan sekedar nama dari kata asbah, yang sudah siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Jadi nggak ada ceritanya orang Islam bangun nggak jelas mau kemana. Jadi ketika Anda bangun, Anda ditanya jam 7 kemana, jam 8 apa yang Anda kerjakan. Anda mau ke kampus, itu pakaian sudah rapi dari malam, disiapkan dengan baik, agenda sudah siap, dibaca sebelum Anda berangkat. Kampus itu bukan memberikan kepada Anda untuk menuntun Anda dari tidak tahu jadi tahu, bukan. Membantu Anda untuk mencerahkan dari apa yang Anda kaji belum paham jadi paham. Sahabat dulu begitu. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang duduk di saf pertama, bangku paling depan. Hebatnya, murid-murid Nabi memastikan paham sebelum keluar dari kelas, nanya ketika tidak paham. Tuh. Datang, penampilan bagus, duduk paling depan supaya vibes-nya dapat, keterangannya jelas. Ketika belum paham, dia pastikan keluar kelas setelah memahami semua apa yang diuraikan oleh dosennya. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia unggul, jangan Anda biasakan duduk di kelas bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan, kan? Sana sini, bahasan nggak jelas, absen kadang nitip, kan? Terus pengen IPK 4, pengetahuan pengen bagus, yang diandalkan ijazah. Itu bukan manusia unggul. Ya, kalau ingin sekedar dapat ijazah ya sederhana. Tapi kalau Anda bicara visi 2045, itu nggak akan dibutuhkan ke depan. Harus berubah caranya, harus berubah. Maaf Pak, dosen juga begitu Pak. Ya, Bapak seguru besar guru besarnya, tapi kalau penampilannya memprihatinkan, mahasiswa juga nggak bisa belajar. Maka nanti izin Pak, ini memang penting dipikirkan ke depan. Dulu pengajar-pengajar sejak di era Nabi itu kesejahteraannya terjamin Pak. Memang PR, kesejahteraannya terjamin. Selain spiritualnya juga dididik oleh Nabi supaya memahami konsep rizki. Jadi institusi memikirkan itu, tapi pribadi ditata. Supaya apa? Supaya apa yang diterima itu dirasakan sebagai kecukupan untuk mengembangkan diri. Jadi ada simbiosis mutualisme, semangatnya ada, institusi didorong. Ketika kerja kolektif ini hadir, itu optimal. Oke, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kekuatan fisikal itu tidak hanya digambarkan ketika Anda merasa sehat, datang ke kampus, tidak. Tapi ternyata Islam lebih dalam daripada itu. Tempatkan diri Anda, masuk kampus kenakan pakaian yang bagus. Sholat, gunakan pakaian sholat. Kan gak mungkin Anda mohon maaf gitu, ke kafe pakai baju koko, ya, ke sawah pakai dasi, kan gak mungkin. Ya, nah itu proporsionalitas yang ditempatkan mengiringi kebutuhan fisik kita. Saya agak cepat ya, karena saya mau berakhir untuk kita diskusi dengan singkat.
Tolong dibantu Mas, kembalikan kepada slide-nya. Balik dulu. Dua Pak ini. Izin mohon maaf barangkali ini ke UPI-nya. Ya, kalau para guru besar saya tidak meragukan saat ini. Hanya memang kita hidup di era kadang-kadang ada akselerasi jadi guru besar Pak, sehingga lupa dengan kompetensi. Nah, eranya hadir sekarang. Ya, maka saya mohon Pak, yang pertama ini dia hadis riwayat Muslim. Fokus. Ada 9 jilid syarah Imam Nawawi. Saya kalau bicara hadis itu bukan sekedar kitab ritual, tapi di dalamnya ada bimbingan intelektual. Anda jangan salah. Semua sahabat Nabi 12.000 orang ketika Nabi meninggal, itu ketika Nabi wafat intelektualitasnya bertambah. Mereka jadi pintar. Masuk Islam itu bukan sekedar dituntut Anda jadi soleh, bukan. Orang Islam itu ketika jadi muslim otomatis jadi pintar. Kita bangun tidur itu dibimbing supaya pintar kok. Anda silakan cari ya buku karya hebat dimanapun yang membimbing seseorang dari bangun tidur, udah diajak untuk berpikir supaya pintar. Anda cek di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367, riwayat Ibnu Abbas, itu pernah tidur di rumah bibinya Sayyidah Maimunah untuk tahu kebiasaan Nabi bangun. Ternyata baru bangun tidur malamnya sudah siap dan menyiapkan agenda untuk esok. Itu beliau bacakan Ali Imran ayat 190 sampai 200. Di dalamnya ayat tentang riset, ayat tentang semangat produktif bekerja, meningkatkan etos, memperdalam riset, menghadirkan karya ilmiah. Itu baru bangun sudah diminta untuk meriset.